Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan kajian kita dengan judul Siti Maryam, ibunya Isa Al-Masih, dipaparkan oleh Simon Al-Yasir. Saudara-saudara pemirsa yang budiman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menyambung video yang lalu, bismillahirrahmanirrahim, kelahirannya Maryam. Sahibul Hikayat menceritakan bahwa Anna dan Hana, saya ulangi lagi, Anna atau Hana bernama adalah seorang wanita tulus. Suaminya bernama Yoakim keturunan Imron. Ia seorang soleh yang alim. Sudah lama ia berumah tangga, namun belum juga dikaruniai anak. Pada suatu hari ia diejek oleh tetangganya tentang kemandulan istrinya. Anna karena ejekan itu, Yoakim semakin rajin dan khusyuk berdoa kepada Allah Ta'ala di Bait Allah Yerusalem. Berdoa agar dikaruniai seorang anak yang soleh. Doa ini juga dipanjatkan oleh Anna di rumahnya. Doa mereka dikabulkan Ilahi secara luar biasa. Anna mengandung. Mereka sangat bersyukur kehadirat Allah Ta'ala atas karunia-Nya. Sebagai tanda syukur, Anna bernadar bahwa anak yang masih di dalam kandungannya akan dipersembahkan sebagai pelayan Bait Allah di Yerusalem, sebagaimana diisyaratkan dalam ayat berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Tatkala seorang wanita dari Imron berkata, Tuhanku, aku bernadar kepada Engkau mengenai apa yang ada di dalam perutku untuk dipersembahkan sebagai pelayan di Kau. Maka terimalah ini dari aku. Sesungguhnya Engkau itu yang maha mendengar lagi maha tahu. Surat 3 Surat Ali Imran ayatnya 34. Setelah tiba saat kelahirannya, lahirlah dengan selamat seorang bayi kecil mungil, sehat dan menawan. Anna agak kecewa karena ia sangat berharap bahwa anak laki-lakinya yang dikandungnya adalah laki-laki, bukan perempuan. Sebab pelayan bait suci itu biasanya hanya ditangani oleh laki-laki. Karena iman dan takwanya sangat kuat, kekecewaan itu hanya sesaat saja. Ia sadar bahwa Allah Ta'ala adalah maha tahu dan Allah Ta'ala hanya mengaruniakan yang terbaik kepada hamba-hambanya. Ia menamakan bayi atau anaknya itu dengan nama Maryam, biasa disebut Siti Maryam, yang artinya si putih. Ibraninya Maria. Dan mohon kehadirat Allah Ta'ala agar Maryam dan keturunannya senantiasa dalam perlindungan Allah Ta'ala dari godaan setan
yang terkutuk, sebagaimana dilukiskan di dalam surat Ali Imran surat 3 ayat 35. Bismillahirrahmanirrahim. Maka tatkala ia melahirkan, ia berkata, Tuhanku, aku melahirkan anak perempuan. Dan Allah Ta'ala tahu benar apa yang ia lahirkan. Anak laki-laki tidak sama dengan anak perempuan, dan aku namakan dia Maryam. Dan aku mohonkan dia dan keturunannya dalam perlindungan dikau dari setan yang terkutuk. Surat 3 surat Ali Imran ayatnya 35. Maryam dipelihara oleh Zakaria. Maryam atau Maria adalah nama umum dan lazim di kalangan Yahudi. Dalam Perjanjian Baru banyak wanita yang bernama Maria. Misalnya Maria Magdalena, Matius 27 ayat 56. Kemudian dalam Markus 15 ayat 40, yang kemudian menjadi istrinya Yesus Kristus, terdapat di dalam buku karya R. Sudarmo, Kamus Istilah Teologia, BPK Gunung Mulia Jakarta, cetakan kedua tahun 1986, halaman 64. Maria, ibu Yakobus, Matius 27 ayat 56 dan ayat 61. Maria Kleopas, Yohanes 19 ayatnya 25. Maria saudari Marta, Lukas 10 ayat 39 dan ayat 42. Dan sebagainya. Di antara Maria-Maria yang banyak itu ada satu Maria yang istimewa, yaitu Maria yang bersaudara dengan Elisabet. Lukas 1 ayat 36, istrinya Zakaria keturunan Harun. Lukas 1 ayat 5. Meskipun Maria ini amat istimewa, tetapi di dalam Perjanjian Baru menurut Dr. C. Kroinen hanya 3 kali disebutkan, yaitu di dalam Matius 13 ayat 55, Markus 6 ayat 3, dan Kisah Para Rasul 1 ayatnya 4. Di sini disebutkan bahwa Maria ibundanya Yesus Kristus. Sejarah dan silsilahnya Perjanjian Baru tidak menyebutkannya. Lukas 3 ayat 23 sampai 38 tidak boleh dan tidak dapat dijadikan dalil tentang genealogi Maria. Maka wajar jika umat Kristen tetap meraba-raba dalam kegelapan tentang jati dirinya Maria. Sampai-sampai ada yang mempertuhankannya. Oleh karena itu kisah Maryam di dalam Quran dinyatakan sebagai anbail goibi, berita goib yang kami wahyukan kepadamu Muhammad atau kaum muslimin. Surat 3 ayatnya 43. Ini artinya berkat Al-Quran suci, kisah dan jati dirinya Maryam diungkap tuntas.
Setelah Maryam disusul ibunya, saya ulangi lagi, setelah Maryam disusui ibunya selama 2 tahun seperti bayi-bayi pada umumnya, surat 31 ayat 14, disapihlah ia, lalu diserahkan kepada Nabi Zakaria untuk diasuh dan dididik dengan baik sebagaimana dilukiskan di dalam ayat 3 ayat 30, surat 3 ayat 36. Bismillahirrahmanirrahim. Maka Tuhannya menerima dengan penerimaan yang baik dan membesarkan dia dengan pertumbuhan yang baik dan menyerahkan dia dalam pemeliharaan Zakaria. Surat 3 surat Ali Imran ayatnya 36. Kita akhirkan sekian dulu video ini. Kita sambung lagi pada video berikutnya. Billahi taufiq wal hidayah. Mohon maaf atas segala kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.